Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report bocoran soal SKB Keuangan tahun 2020. Hari keempat, wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian dan jadi PNS, oke? Selamat malam. Saya mau membagikan sedikit FR dari tes saya tadi, informasi yang saya ambil pengelola keuangan Pemda. Jadi ada pertanyaan tentang PP nomor 42 tahun 2004. Gak tahu ini tentang apa. Ya, dicek di internet saja ya, di Google. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dari fungsi, tugas, sampai implementasi. Saya dapat soal ASN dari nomor 1 sampai 50. Mantap. Ini soal ASN-nya juga udah 50 soal. Berarti 50 soalnya lagi bidangnya. Fungsi APBN beserta pengertiannya, keluar beberapa nomor, tugas dan fungsi Menke, tugas Presiden sebagai pengelola keuangan, DBH PBB 1 triliun untuk kota kabupaten, DBH untuk provinsi, DAU 600M disalurkan tiap bulan berapa? Ini yang DAU ini sering keluar ya. Dan alokasi umum. Tugas bendahara, siapa yang mengangkat, opini BPK, tapi soal kasus WTP, WDP yang kayak gitu ya. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Kemudian ada RPJM, RJP, Musrembang. Biaya materai termasuk pendapatan apa? Menyewakan ruangan termasuk pendapatan apa? Yang termasuk pendapatan APBN apa aja? Yang termasuk pendapatan APBD apa aja? Yang termasuk pembiayaan apa aja? Kebijakan moneter. Semoga membantu. Kemudian ada FR formasi penata laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Pengertian APBD, anggaran perencanaan belanja daerah. Pengertian APBN, anggaran perencanaan belanja negara. Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara apa saja bisa di Google ya. Jurnal transaksi pembelian peralatan 10 juta, dibayar tunai 2,5 juta, sisanya kredit. Ini biasanya kalau peralatan bertambah, biasanya kan di debit ya. Utang, kredit. Oh tunai, kas di kredit. Utang, kas 2,5 juta di kredit, sisanya utangnya di mana ya? Diketahui kas 5 juta, piutang 750. Persediaan 2,5 juta, perlengkapan 8,5 juta. Utang 3,5 juta, hitung berapa modal. Ini dibuat dulu jurnalnya ya. Kemudian nanti modalnya akan ketemu. Langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menutup defisit yang termasuk dalam pajak subjektif, dasar pembagian laba dalam koperasi. Pengawasan termasuk ke dalam salah satu fungsi. Kebijakan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran, dan pajak adalah sistem. Diketahui kas XX, piutang XX, presiden XX. Belanja dibayar di muka XX, pendapatan diterima di muka XX, utang XX. Hitung berapa uang muka di KPPN. Diketahui laba tahun ke-5 yaitu 5 juta dan tahun ke-7 yaitu 6,5 juta. Berapa kemajuan keuntungan perusahaan? Yang ditanya rata-rata laba. Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara apa aja sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum dalam transaksi disebut apa?
Ada juga ditanya mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang disebut fungsi uang sebagai contoh pajak yang dikenakan langsung terhadap subjek pajak apa aja. Dia jawab ya pajak penghasilan. Uang yang ada pada bank umum adalah jawaban dia adalah uang kuasi dan uang giral. Jawaban negara dikuasakan kepada jawaban dia adalah Menteri Keuangan dan Menteri. Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipercaya merupakan tepat waktu, lengkap merupakan syarat laporan keuangan yang disebut dasar hukum standar akuntansi pemerintah. Ada pilihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ada pilihan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2020, dia pilih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagai acuan bagi pemeriksa, penyusun standar dan pengguna laporan keuangan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam standar adalah pengertian dari. Kemudian ada FR lagi untuk pengelola keuangan. Tadi aku susah banget. Aku di kementerian pelajarin kode etik ASN, Kemenq itu susah banget, yang bikin susah jawabannya benar semua. Kalau saya sedikit hitungan, cuma terakhir yang diingat cuma besaran dari dana bagi hasil daerah ke provinsi. Pokoknya kalian pelajari job desk, formasi yang kalian lamar ya. Bukan institusinya tapi job desk-nya. FR yang belum tes pelajari tentang kode etik ASN dan Menkyu kemarin ini keluar terus ya kode etik. Kode etik ASN keluar terus. Kemarin aku tes formasi pengelola keuangan ada 40 soal tentang ASN. Ini 40, tadi ada yang 1-50 tentang ASN. Harus fokus baca soal dan pilihannya karena agak bikin bingung. Terus tentang RPJP, APBN, opini BPK. Ini opini BPK selalu keluar ya, APBN. RPJP, investasi jangka panjang dan pendek, contohnya apa? DBH dari PBB untuk kabupaten kota pembagiannya berapa? Terima kasih banyak buat teman-teman baik hati yang kemarin udah bagi-bagi FR, sangat bantu banget. Kemarin emang yang keluar seperti itu. Mau share FR, saya daftar pengelola laporan keuangan Pemda. PMK, Peraturan Menteri Keuangan 190 2012 muncul 2 kali. Kebijakan moneter fiskal keluar. Saya tadi dapat fiskal tentang suku bunga moneter, ada soal percis muncul 2 kali. Undang-undang perpajakan keluar 2 nomor kayaknya. Asas pajak menurut Adam Smith tapi soal lupa. APBN, APBD banyak keluar. Pengertian umum seperti perbendaharaan adalah seperti itu, juga ada undang-undang trio macan keuangan, korupsi. Ada beberapa soal nyeleneh tentang teori stres misalnya. PA itu siapa, KPA itu siapa. Akuntansi komersil, bukti kontrak, bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, penyesuaian, pembantu penutup, kertas kerja juga ada. Soalnya lumayan mudah, yang komersil pasti bisa semua. Buat bahan belajar ya kan, jangan terpatok pada FR karena memang tipe soal banyak. Semoga sedikit membantu. Udah ada FR, aku pengelola keuangan kah, hitung-hitungannya gampang. Yang bagian dana alokasi umum 1/12 itu dikali sama 900 miliar. Ini yang DAU ini sering keluar ya. Kalau yang tadi dikali 600 miliar, yang ini dikali 900 miliar. Soalnya sama, tapi ada 3 soal yang hitung-hitungan itu yang paling susah, yang kode etik ASN Kemenq. Ini kode etik ASN selalu keluar ya. Yang Kemenq, kode etik ASN Kemenq selalu keluar, benar-benar harus jeli bacanya dan konsen. Tadi aku dapat 1-40 soal. Ini sama yang tadi 40 soal, tapi ada juga yang 1-50 soal. Kejar-kejaran sama waktu, ngerjainnya belakangan soalnya benar-benar harus konsen.
Takut kelamaan konsen di situ tuh malah nggak kepegang yang lain, jadi aku skip belakangan. Kayak cuma ditanyain yang termasuk belanja daerah, pendapatan daerah, gitu-gitu sih, Kak. Masih gampang kalau udah baca PP nomor 12 dan Undang-Undang nomor 17. Pokoknya yang agak sulit dan harus dipahami banget itu kode etika ASN. Nih, baca-baca lagi ya kode etika ASN. Tugas dan fungsi, soalnya nanti pilihannya itu benar semua jadi ngerancuk. Bikin bingung. Tadi aku dapat skor 285 kecil banget. Aku lupa Kak, tapi saran dariku kalau udah paham banget PP nomor 12 sama Undang-Undang nomor 17 insya Allah ngerti kok sama soal-soalnya nanti. Jadi kalian harus benar-benar hafal ya PP nomor 12 sama Undang-Undang nomor 17. Ya Kak, berikut ini mengenalkan tentang ASN dalam berorganisasi adalah pilihannya sama semua. Berorganisasi semua harus pintar-pintar cari jawaban yang benar-benar. Berarti ini jawabannya harus tekstual ya. Harus benar-benar mengacu kepada peraturan pemerintah nih jawabannya. Kemudian ada FR penyusun program anggaran dan pelaporan Setda KTT Tata Pemerintah Ujian. Ini program anggaran dan pelaporannya. Jadi agak beda formasi sih, tapi ya masih keuangan juga. Participatory Rule Appraisal PRA struktur sosial masyarakat, ketimpangan sosial, konflik sosial, stratifikasi sosial, hierarkis struktur sosial, dan juga perpindahan secara vertikal dan horizontal. Soal cerita tentang Permendagri nomor 54 2010, cari yang termaksud. Transparansi, akuntabel, efisien, efektif yang merupakan pengendalian dan evaluasi pembangunan antar provinsi dan kabupaten kota. Efektivitas dan efisiensi, contoh keputusan efisiensi penyebab urbanisasi. Kalau farmasinya udah beda judul, ini juga langsung beda kan. Penyelesaian konflik masyarakat yang paling efektif, bentuk pasar, jenis pasar dalam ekonomi seperti oligopoli, monopoli, persaingan sempurna, monopolistik. Akulturasi, pemerintah kasih subsidi pendidikan, maka yang akan terjadi ekonomi makro dan mikro nanti dikasih pernyataan pilihan manakah yang termasuk ekonomi mikro makro. Permasalahan terminal di desa, pendangkalan sungai disebabkan oleh sulitnya penyediaan air bersih di desa diakibatkan oleh masalah kesenjangan perkotaan dan pedesaan. Kenapa pembangunan desa itu masih kurang dalam hal tata ruang? Jika di pedesaan kekurangan alat transportasi, sebaiknya perencanaan pembangunan harus apa? Kenapa warga bermukim di bantaran sungai? Pemukiman di hutan menyebabkan apa? Jika ingin membangun bangunan properti perumahan yang dilengkapi bangunan apa saja? Kota Tangerang mengalami masalah strategis yaitu kemacetan. Karena apa? Solusinya adalah menambah jumlah angkutan, membangun kereta listrik, membangun monorail. Pembangunan sekolah sebaiknya gimana? Pembangunan rumah sakit sebaiknya gimana? Pembangunan pasar di desa ditujukan untuk letak pembangunan pasar yang strategis, isu strategis, pengertiannya apa? Metode pengambilan sampel, hipotesis adalah disinsentif tata ruang. Rencana tata ruang, garis kemiskinan, sikap perencana kecuali pembangunan desa, pembangunan sosial budaya, proses monitoring dan dalam pembangunan, pembangunan berbasis masyarakat, pembangunan berwawasan gender, perencanaan pembangunan, contoh pembangunannya, dan masuk ke dalam pembangunan apa. Sensus penduduk dilakukan setiap berapa kali dalam setahun, urutan dasar perencanaan, beda renstra dan renja. Renja mengacu pada tabungan pemerintah dari mana Undang-Undang Nomor 23 2014 yang masuk urusan pemerintah absolut. Assalamualaikum. Sedikit FR dari saya analis pendapatan daerah Pemda. Ujian tanggal 12 September. Coba lihat ya, ini kan formasinya beda judul, isinya juga jadi beda kan. Pokoknya FR-nya tugas Bank Indonesia, persamaan akuntansi ada lebih kurang 4 soal, perhitungan bunga tabungan, saldo selama 17 bulan, 13 juta, tabungan awal 12 juta, berapa bunganya.
Pajak menurut Adam Smith, teori Keynesian. Tugas manajemen pemasaran, manajemen kualitas, standar akuntansi pemerintahan, kas aktual gitu. Saya kurang paham karena jurusan ekonomi pembangunan. Merger bank, nilai uang yang termasuk penerimaan negara. Baca tentang tugas bendahara pengeluaran, proses tanggung jawab. Siapa yang tanda tangan cek pada penarikan dana di bank atau pos kuasa pengguna anggaran. Baca soal dengan fokus tarik napas, kalimatnya kadang kayak suka nggak nyambung, ada soal yang sama, dua soal. Tipsnya banyak berdoa dan ibadah karena nilai saya cenderung rendah, saya lebih banyak belajar mengenai pajak dan retribusi perhitungan pajak, tapi yang keluar sedikit sekali. 10 soal nggak nyampe perhitungan pajak tidak ada di saya. Tapi alhamdulillah masih bisa unggul dari 2 rival saya. Alhamdulillah sudah berjuang sejak 2014. Wow, sudah 6 tahun. Selamat berjuang, semoga menang. Kemudian ada FR, formasi pengelola data belanja dan laporan keuangan kualifikasi D3 akuntansi instansi pemerintah Kota Medan. Coba perhatikan ini kan di formasinya ada kata-kata data. Pengelola data belanja dan laporan keuangan. Ini pasti isinya beda lagi ya, beda jauh. Jadi kata dia tuh yang keluar soal jauh dari apa yang dibayangkan ya, karena ini nih ada kata data ini nih. Jadi yang keluarnya cuma bisa bantu FR sedikit aja, yaitu tentang membaca perintah dasar SQL pada tabel. Bukan isinya jadi gini nih. Dan beberapa jenis fungsi Excel, sisanya pengetahuan umum mengenai komputer data. Karena di sini di formasi judulnya ada data, maka yang munculnya kayak Excel, SQL, komputer, seperti itulah. Beda formasi, maka isinya juga beda. Jadi kalian harus mempelajari job desk kalian. Alhamdulillah saya udah tes kemarin formasi pengelola keuangan untuk FR 1-5 soal mengenai ASN, PNS, kemajemukan Indonesia. Dampak positif dan negatif radikalisme untuk tipe soal ini, pahami undang-undang terkait plus pahami contoh perilakunya. Tentang keuangan negara, siapa pengguna barang jasa, tentang APBN, APBD, Renja, Renstra, dan lain-lain. Contohnya di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar mengenai Renstra adalah dana alokasi umum pendidikan, DBH, KAP, kota, prop ini disuruh hitung berapa per bulannya. Contoh DAU 600M untuk suatu KAP berapa per bulannya. Sama seperti FR sebelumnya. Ini yang DAU ini sering keluar ya. Tadi ada yang 100 miliar, sekarang 600, sebelumnya juga ada yang 600. Ada grafik tentang APBN gitu kalau nggak salah, terus jawabannya sesuai grafik, intinya baca grafik. Fungsi APBN, APBD. Skema hedging, untuk sekarang cuma itu yang saya ingat keluhan saya terkait ujian kemarin. Pilihannya lumayan menjebak, banyak pilihan yang kelihatannya hampir sama, bahkan cuma beda tipis sekali. Good luck kakak, sukses selalu. FR penata laporan keuangan Pemda, dia ada teori pajak menurut siapa, jenis pajak, pengajuan keberatan atas pajak paling lambat kapan, pembelian 7,5 juta dan PPN jadi berapa. Tentang APBN, fungsi APBN, beberapa soal, tahapan APBN, dikasih contoh kasus kita, tentukan itu tahapan apa yang disuruh, urutkan tahapan. Pembelian tunai dicatat di mana? Berarti di kas ya. Kas di kredit. Yang bukan akun dengan saldo normal debit. Yang bukan dasar hukum keuangan negara. Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara nomor berapa? Yang bukan karakteristik aset tetap. Metode penyusutan, jawabannya metode garis lurus. Yang bukan jenis opini BPK. Karakteristik uang apa saja? Tugas pokok BI, bendahara umum negara yang ditugaskan di daerah, diangkat oleh siapa? Kekayaan negara yang dipisahkan, dikelola oleh yang bukan asas koperasi. Itu aja yang masih ingat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman yang mau tes besok, belajar ya FR pengelola keuangan tentang anggaran defisit,
APBD, tugas BUD, pengelolaan keuangan, jurnal netur pembelian, terus pajak. Itu yang diingat. Banyak soal pemeliharaan ya, teman-teman semangat yang belum rezeki semoga ikhlas dan kuat. FR yang saya ingat, formasi penata laporan keuangan untuk Pemkot Jambi, maaf terlalu sederhana. Pengertian appraisal, pengertian bantuan sosial diulangi 2 kali soal. Likuidasi perusahaan, metode penyusutan garis lurus, ini sering keluar ya, penyusutan garis lurus. Tempat pemerintah menyimpan penerimaan dan mengeluarkan beban pemerintah adalah diulangi 2 soal. Bendara penerimaan dan bendara pengeluaran kuasa BUMN diulangi 3 soal yang relatif sama. Teori motivasi penawaran uang, PPh pasal 21 dan pasal 25, fungsi manajemen, fungsi APBN diulangi 3 soal anggaran berbasis kinerja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK 05 2012 tentang apa? Opini BPK, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Fungsi BI, tujuan teks amnesti, persamaan akuntansi dapat 3 soal, pengertian akuntansi, accrual base, dan cash base. Jurnal utang dan piutang 10 soal, hitungan dari nomor 90 sampai 100. Syarat menjadi bendara kecuali pemadam kebakaran bekerja selama 24 jam. 4 orang pekerja bekerja selama 8 jam. Berapa orang yang dibutuhkan? Dana transfer pusat, harga barang 7,5 juta, PPN 10%, berapakah harga perolehannya? Masalah UMKM. Baca regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ini sering keluar nih, kalian wajib hafal nih undang-undang ini. Akuntansi sudah sederhana kok, penjualan dan pembelian, hitung aset, hutang, dan piutang. Assalamualaikum, kemarin saya habis tes tapi belum berrezeki, masih di ranking kedua. Mungkin ada rezeki lain selain di PNS. Ini aku mau share FR, mungkin bisa membantu teman-teman di sini yang keluar buat formasi penyusun laporan keuangan di BPKAD Pendidikan 4 Komputerisasi Akuntansi. Jadi yang pertama adalah proses pengolahan data laporan keuangan, tugas penyusun laporan keuangan, fungsi APBN keluar semua, rasio ROI, dan lancar. ASN yang mendapat NIP akan diangkat menjadi banyak soal keluar tentang penyusutan. Diketahui harta utang nanti ekuitasnya berapa, begitu sebaliknya dibolak-balik. Terus ada soal akan ada pembangunan proyek diperkirakan dapat keuntungan 24% dan nilai proyek 1M. Tahun pertama 15%, kedua 20%, ketiga 30%, keempat 35%. Maka berapa beban yang dikeluarkan setelah tahun kedua? Diketahui modal, beban, potongan, penerimaan piutang, penjualan, saldo akhir, modal, apa yang dihasilkan perusahaan, intinya begitu, diminta cari laba rugi. Metode persediaan yang menghasilkan keuntungan lebih banyak apa? Jika harga bensin naik, maka beli mobil 1M ditukar tambah 500 juta, penyusutan 100, penambahan uang 400 juta. Berapa yang harus dibayar? Biaya variabel 500, jika produksi 400 dan harga per unit 100, maka perusahaan untung apa rugi? Oke, ada beberapa soal yang aku lupa. Intinya ada list 1, 2, 3, 4, 5. Kita disuruh milih gitu. Tentang pengetahuan umum aja sih, pasti kalian bisa. Kepanjangan IFRS. Ada pengertian nanti diminta itu maksudnya apa? Jawabannya bahasa Inggris. Aku lupa tentang akuntansi pokoknya. Pembayaran pembelian ATK berpengaruh apa? Kas berkurang, perlengkapan bertambah. Soal tentang ini sekitar 3 keluar. Maaf, cuma ingat itu. Kebanyakan hitung akuntansi komersil pemerintahan tidak ada hitungannya. Undang-undang juga tidak ada yang keluar. Tugas-tugas di pemerintahan juga nggak keluar. BPK juga nggak ada. Soal yang kemarin saya keluar sama persis dengan FR yang lalu. Buat catatan aja, intinya untuk perhitungan tahu cara menghitungnya karena soalnya nanti diulang-ulang bakal ada 3 soal. Kalau salah satu otomatis salah semua. Semangat teman-teman, semoga yang mau ikut seleksi bisa lolos sampai pemberkasan. Semoga bisa cukup membantu buat teman-teman yang masih bingung harus belajar apa. Sangat membantu sekali ini. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan yang dibuat CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info ini. Tekan tombol merah ini dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info.
Pokoknya tingkatkan ibadah kalian, jauhi maksiat agar doa kalian mudah terkabul ya. Jadi penghalang doa kalian dengan Allah adalah dosa-dosa kalian yang menumpuk. Kayak pipa yang mampet. Jadi air yang dari sumbernya terhalang oleh kotoran-kotoran yang menyumbat pipa. Itulah dosa-dosa kalian. Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.